Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 1 Oktober 2021, hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 4 Oktober 2021. Jadi ini bagian kedua, yang belum nonton bagian pertama ya, jangan lupa nonton ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi untuk 8 saham ini saya bahas ya, untuk hari ini dan untuk Senin ya. Sebelumnya jangan lupa daftar untuk acara edukasi besok ya, hari Sabtu besok. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Mengenai informasi edukasinya saya sudah sebutkan di video sebelumnya ya, jadi saya nggak sebutkan lagi. Jadi hanya mengingatkan aja, jangan lupa daftar. Sampai ketemu besok ya, bagi yang ada waktu kalau mau join ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya informasinya. Kemudian berikutnya saya langsung ke pembahasan sahamnya. Yang pertama saya bahas Wika ya. Jadi Wika ini selamat ya bagi yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Memang saya sudah sebutkan ya, kalau naik lagi ke atas 1210 tambah lagi ya, target berikutnya di 1335. Jadi ini pas ya 1330 ya, hanya hari ini ya. Nah, nanti kalau mau tambah lagi atau average up ya, naik ke atas 1335 tambah lagi ya, jangan lupa ya. Jangan takut ketinggian ya, karena saya sudah sebutkan ya. Kalau saya tarik garis Fibonacci retracement dari jalur downtrendnya ya, ini Fibonacci retracement 38,2% belum ditembus ke atas, jadi masih ada kesempatan. Jadi jangan takut, istilahnya ada yang sebut cuci piring lah, jangan ya. Jangan takut seperti itu ya. Ya kalau takut banyak bertahap aja. Karena apa, saya sudah sebutkan dari awal banget ya. Ini bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar ya. Jangan berpikiran seperti itu ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa saham mingguan sudah saya sebutkan, di analisa saham harian sudah saya sebutkan, ya kan. Jadi dia kalau naiknya itu berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi kita jangan terlalu takut, bertahap aja belinya. Kalau mau tunggu koreksi ya silahkan ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tunggu koreksi ya kurang lebih di sekitar area 1145 ya, ini saya naikkan. Sebelumnya memang tunggu di area 1050. Kalau tunggu koreksi lagi ya di 1145. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1145, kalau dia berhasil naik ya saya nggak mendoakan turun, nggak ya. Kalau misalnya dia koreksi, kalau dia rebound ke atas 1145 tambah lagi buy up ya, naik ke atas 1210 tambah lagi ya, naik ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya. Memang perlu diperhatikan ya di jalur uptrendnya, kadang-kadang memang dikasih kesempatan koreksi ya, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya yang buy ya bukan berarti ini pasti koreksi, nggak, bisa saja besoknya Senin ya, minggu depan ya langsung naik terbang tinggi ya, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Ya kalau penasaran yang belum punya buy aja sedikit aja, nanti naik ke atas 1335 tambah lagi, naik ke atas 1495 tambah lagi, naik ke atas 1585 tambah lagi dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. PTPP ya berikutnya ya, kurang lebih sama juga ya seperti Wika ya, jadi saya nggak bahas banyak, sudah saya bahas sering kali ya, berulang kali ya. Ini target berikutnya 1200 ya, jadi selama bertahan di atasnya 1055 dia masih cukup bagus untuk PTPP ya. Yang mau buy and weakness tunggu aja di area 1055. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya 1145 dan 1055. Kemudian kalau mau tambah lagi naik ke atas 1200 tambah lagi ya, naik ke atas 1315 tambah lagi, naik ke atas 1415 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 1570-an sampai 1600 ya. Jadi sebenarnya trennya memang primary trennya masih downtrend ya. Ya ini memang uptrend tapi ini secondary trend ya. Kalau dilihat primary trennya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, masih downtrend. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian, atau jangan takut cuci piring ya, enggak ya, jangan takut. Kenapa? Karena kalau sudah saya sebutkan ya, kalau naik ya konstruksi BUMN, dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jangan terlalu buru-buru take profit ya. Tapi ya perlu disadari pasang trailing stop dan stop loss ya, tetap harus pasang ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya ya saya nggak mendoakan ya, kalau nggak diharapkan tiba-tiba turun lagi, dia bakalan turun lagi, bahkan turun di bawah 800 ya, jangan salahkan Pak Sunar. Ini garis-garisnya untuk trailing stop dan stop loss sudah saya berikan, jadi tinggal aja pasang aja kalau yang trading ya. Kalau yang invest ya tergantung plannya seperti apa, mau kapan panennya atau mau di mana panennya, seperti itu ya. Kalau investasi ya, jadi beda lagi. Kurang lebih cukup ya untuk PTPP. Berikutnya untuk LSIP sudah pernah saya bahas ya. Jadi bukan karena sahamnya sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya, jangan salah paham. Sebelumnya juga ada yang salah paham ya di komentar ya. Katanya Pak, kasih dong sahamnya besoknya naik tinggi gitu ya. Kalau saya bisa kasih seperti itu ya kan, saya sudah pasti membuat semua orang kaya raya di dunia ini ya, seperti itu ya. Apa yang saya
berikan pasti 100% naik tinggi besoknya ya gitu ya. Belum tentu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah berikan ya, misalnya ini baru saya berikan hari ini misalnya ya, ya belum tentu langsung naik lagi besoknya atau naik tinggi besoknya. Mungkin beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian. Yang penting di sini ya, fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Itu yang paling penting. Kalau mau tambah lagi, kalau sudah punya ya, average up di 1350 dan 1420. Kalau dia naik ke atas 1420, ini masih ada target berikutnya di swing high-nya di sini ya. Kurang lebih ini di area 1560. Itu target price berikutnya. Itu untuk LSIP ya. Kalau yang misalnya mau buy on weakness, tunggu aja di 1185 ya. Kalau 1080 kan sudah ketinggalan jauh ya. Mungkin kalau mau buy on weakness, kalau misalnya takut ketinggian ya, beli aja di area 1185. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1185, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul. Kalau dia belum mantul atau belum rebound, jangan beli dulu ya. Kemudian naik lagi ke atas 1240, tambah lagi, naik ke atas 1275, tambah lagi, dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang, boleh saja yang buy high sell higher ya. Pasang stop lossnya di 1275 dan 1240. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 1350, tambah lagi, naik ke atas 1420, tambah lagi, dan seterusnya. Ya, target price berikutnya di 1560. Itu kurang lebih untuk LSIP. Oke, berikutnya untuk emiten Bank BANK. Bank Aladin Syariah Tbk. Ya, ini jangan lupa ya, ini adalah area buy on weakness yang sudah saya sebutkan 2910. Jadi dia selama bertahan di atasnya 2910 untuk BANK, itu kalau mau buy on weakness silakan ya. Target price berikutnya di sekitar 3400-an ya. Ini yang saya sudah sebutkan ya. Memang sebelumnya ketika dia naik tinggi, saya sebutkan buy on weakness di 3400. Tapi jangan lupa ya, saya sebutkan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3400 barusan buy. Ya kan, rebound ya. Ini harusnya dia belum buy ya di sini ya, turun lagi dia malah ya. Ini sebelumnya dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 3180. Tapi ternyata dia ya ini masih bisa profit lah. Kalau pasang trade stop ya ketat, masih cukup lah. Paling nggak ya break even point ya. Tapi dia turun lagi ya, misalnya sudah pasang trade stop atau stop loss. Ini area terakhir ya Pak Lunas ya, 2910. Kalau naik ke atasnya sebenarnya sih kalau mau buy silakan ya. Asal pasang stop lossnya di 2900 saja ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini potensial kenaikannya masih ada. Kalau dia naik lagi ke atas 3080 tambah lagi, naik ke atas 3180 tambah lagi ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Bertahap aja, kalau dia naik, dia bisa aja naik sampai area 3900 ya. Sebelumnya memang dia sideways ya. Ini saya sudah pernah saya gambarkan kotaknya, tapi kemudian loyo ya, dia turun lagi, tapi dia berhasil breakout lagi, naik lagi ya. Ini kemudian dia turun berhari-hari ya, berminggu-minggu ya. Ya ada kemungkinan kalau dia rebound lagi ya 3900 ya bisa aja tercapai seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses. Yang perlu diingat ya, saham ini masih baru ya, belum lama IPO ya. Jadi saran saya sih jangan terlalu optimis juga, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting ya pasang aja trade stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah dipandu seperti itu ya. Tinggal ikutin aja ya, percaya aja pada Pak Sunar ya. Terus terang aja saya tidak pernah menyesatkan orang lain, tidak pernah ya. Jadi saya sudah gambarkan garis-garisnya untuk trading stop dan stop loss begitu ya. Oke, berikutnya untuk Ali. Ini Ali beberapa waktu yang lalu ya di analisa saham mingguan untuk CPO yang saya sudah sebutkan sudah pas juga. Memang waktu itu naik kemudian nggak lama turun lagi ya. Nah minggu ini dia naiknya tinggi ya, sentimen harga komoditasnya ya. Ini resisten dekatnya 10450. Jadi yang rajin menonton ya kan, pasang automatic order buy dan mencatat ya, itu profitnya luar biasa ya seperti itu ya. Jadi yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya, 3 kunci itu ya. Kalau kita lihat di sini pasang aja trade stopnya di 10.100 dan 9.900 kalau sudah punya. Kalau buy on weakness tunggu di area sekitar 8.700 ya, itu untuk Ali ya. Selama dia berada di atas 8.700 dia masih cukup bagus. Tapi kalau terlalu jauh ya mungkin di sekitar area buy on weakness 9250. Artinya kalau dia koreksi di bawah 9250, tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 9250 barusan kita beli ya. Buy ya seperti itu ya. Itu untuk Ali ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Adi. Nah, jadi Adi juga naik ya, konstruksi BUMN ya. Jadi dia ini sebenarnya masih downtrend primary trendnya ya. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya kan. Nah, kalau di sini secondary trendnya uptrend ya, memang seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian, enggak ya. Enggak ketinggian enggak.
Buy on weakness area sebelumnya saya sebutkan di garis merah ini yang saya kotain ya. Yang nggak dikasih karena uptrendnya masih cukup kuat. Ya kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Sudah saya bahas juga ya. Jadi mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1045. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1140 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di 1350 dan 1500. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena kita jangan terlalu takut ketinggian atau takut nanti pas turun lagi atau ke bagian cuci piring. Jangan terlalu takut seperti itu ya. Market itu nggak menakutkan. Yang menakutkan itu adalah diri kita sendiri sebenarnya ya. Market itu sebenarnya nggak menakutkan orang lain, enggak ya. Asalkan kita pasang trade stop dan stop loss ya. Saham yang kita beli itu bukan yang fluktuasinya tinggi banget ya. Ya dia masih cukup bagus seperti ini ya. Naiknya itu berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Lebih cukup ya. Saya bahas langsung berikutnya BWPT. BWPT ini sudah saya pernah bahas juga ya. Memang kalau secara Fibonacci retracement saya tarik swing low di sini, swing high-nya ya. Dia masih di bawahnya 61,8%. Dia pernah naik ke atasnya sampai 100 ya, ternyata gagal lagi ya. Ini dia dalam perjalanan berjuang lagi kembali breakout ke atas 100. Buy on weakness sudah saya sarankan sekitar 83. Tapi ya hari ini harusnya kalau mau buy ya silakan. Kalau sekarang pun buy silakan asalkan pasang stop loss-nya di 83 dan 80 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ya di sini ya. Sebenarnya ya kalau kita perhatikan ya dia masih cukup bagus ya selama bertahannya di atasnya 83 ini ya gambarannya ya. Di berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 100 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi, naik ke atas 106 tambah lagi, naik ke atas 113 boleh tambah lagi, target price-nya di 124 dan 140 ya kurang lebih ya. Di sini 125 lah ya seperti itu ya. Jadi fraksinya 125. Menurut saya sih jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif karena memang dia sebelumnya volumenya tidak liquid ya, hanya euforia harga komoditas ya dia naik ya seperti itu ya untuk BWPT ya. Ya memang dia performance-nya nggak seberapa bagus ya seperti itu ya. Reputasinya juga terus terang aja reputasi BWPT ya, dia reputasinya buruk ya dari awal-awal dulu ya. Kemudian akuisisinya, aduh kalau bicara mengenai BWPT ini juga ribet ya sebelumnya ya. Jadi saya nggak bahas lebih detail lah ya, cari aja beritanya. Memang reputasinya kurang bagus ya, apalagi dia pernah raise isu yang merugikan investor retail ya. Pernah ada grup investor retail juga yang sempat protes ya seperti itu ya. Akhirnya ya kita nggak bisa apa-apa ya karena memang risiko pasar ya. Hati-hati aja, tetap waspada ya, jangan terlalu dicurigai juga lah seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BMRI. BMRI sudah saya sebutkan ya di analisa saham harian sebelumnya ya. Ini masih cukup bagus ya, kalau mau buy silakan ya. Memang di sini ada area buy on weakness atau kalau mau tambah lagi ya 6150 ya. Ini masih cukup bagus ya, koreksinya masih cukup wajar ya. Sampai dengan awal tahun depan selama dia laporan keuangannya bagus dia masih bisa naik ke atas 1400 ke atas ya seperti itu ya. Itu untuk BMRI. Jadi kurang lebih nggak banyak bicara sih mengenai BMRI ya. Memang dia kondisinya dia masih cenderung sideways ya. Tapi di sini selama dia bertahan di atasnya ini ya, saya sudah sebutkan ya, 5.900 itu sudah cukup bagus. Ini adalah area buy on weakness ya. Kalau misalnya ketinggalan, kalau mau buy tunggu di bawah ya, tunggu di 5.900. Kalau misalnya nggak dikasih ya, buy high sell higher, buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya di 6.100 dan 6.000. Kalau dia naik lagi ke atas 6.225, tambah lagi, naik ke atas 6.350, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau saya garis-garis ini ya, itu untuk average up yang bawah untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Jadi trading kalau menurut video saya ya, analisa yang saya sudah berikan, itu mudah banget. Garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja pasang trailing stop dan stop loss seperti itu. Arahnya sudah saya sebutkan ya, ini memang dalam posisi uptrend ya, walaupun cenderung masih lesu ya, tapi sampai dengan awal tahun depan saya yakin sih performance-nya laporan keuangan kuartal 3-nya bagus ya. Ini 6850 pasti kemungkinan besar tercapai ya. Memang dia ya sekarang masih cenderung wait and see laporan keuangan kuartal 3 ya. Mungkin seperti itu ya investor-investor ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini 8 saham. Jangan lupa nonton yang bagian pertama ya untuk 8 saham yang lainnya. Untuk analisa saham hari ini 1 Oktober 2021 sampai dengan hari Senin ya, tanggal 4 Oktober 2021. Kemudian untuk nanti weekend ya, kalau nggak Sabtu Minggu ya, saya post beberapa saham untuk analisa saham mingguan ya. Jadi silakan ditonton. Biasanya di analisa saham mingguan itu beberapa sih ada saham yang belum naik tinggi ya.
Jadi jangan sampai Anda berprasangka buruk ya, yang dibahas hanya saham yang sudah naik tinggi, yang belum naik belum dibahas. Ya kalau belum naik kemudian dibahas, ya kasihan kan, tunggunya lama. Ya kalau naik dalam waktu dekat, kalau tunggunya lama berbulan-bulan, kan kasihan ketinggalan saham yang lagi uptrend, kita nggak beli, kita jadi penonton aja seperti itu ya. Padahal uptrendnya bagus, masih bisa naik lagi, kita diem aja. Nah, seperti itu ya. Jadi memang tipe saya itu untuk analisa saham harian lebih ke cenderung lebih agresif ya. Saham-saham yang sudah naik tapi belum naik tinggi ya, atau akan naik ya, biasanya saya bahas seperti itu ya. Jadi bukan saham-saham yang lagi lesu di bawah gitu ya. Kemudian saya bahas terus beli-beli supaya cuannya besar, profitnya besar gitu ya. Enggak, itu saya bukan tipe seperti itu ya, lain ya. Jadi kadang-kadang beli saham itu nggak harus selalu tunggu di bawah sekali ya. Kadang-kadang beli di atas pakai strategi buy high sell higher lebih enak ya. Seperti itu ya kurang lebih. Seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, kemudian damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like ya, dan komen ya. Itu yang penting, paling penting ya. Terima kasih banyak.